ciptakan, abang bisa membangkitkan orang, abang mengampuni dosa. Bukan itu bang, pokok bahasan kita bang. Nanti kita ngelebar kemana-mana, kita bikin isu baru gini. Apakah abang membantah bahwa sosok Yesus di dalam Alkitab kita, di dalam Injil, itu bertuhan atau memiliki Tuhan atau Tuan? Dia memiliki Tuan. Karena dia hamba, begitu. Ya Yesus itulah Tuhan bang. Oke, jadi dia tidak memiliki, jadi dia Bapa di surga sendiri. Sekarang begini bang, sama kayak Kolose 2 ayat 9. Dia ada sisi manusianya bang. Jangan kemana-mana bang. Maksudnya kita fokus, kita kelarin dulu ini bahasa ini bang. Menurut Anda, apakah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga? Ya iya bang. Oke, berarti ketika dia berdoa kepada diri dia sendiri. Makanya bang, sumbernya itu di Kolose 2 ayat 9. Kalau abang paham itu, abang mengerti. Kenapa Yesus bisa makan? Bisa bilang Wanes. Betul nggak bang? Kok Wanes? Saya HKBP loh bang. Wanes dari mana? Oke. Saya tunjukkan dulu sama abang ya. Nih misalnya ya bang ya. Lukas. Nah, abang harus mengakui Kolose 2 ayat 9 loh bang. Nggak ada kaitannya itu bang dengan yang abang kutipkan ini. Coba abang buka Kolose 2 ayat 9. Sebentar, satu-satu dulu bang. Abang lari kemana-mana sih bang? Iya, nggak apa-apa. Pasal yang ke-12. Ini yang kemarin yang mau saya utarakan di tempatnya si Romo KP itu, tapi nggak dikasih kesempatan saya ngomong. Biasa kalau saya ngomong mereka bubar. Ya silakan ya. Bentar, saya utarakan dulu di sini. Oke. Bang, ini Alkitab nggak bang? Lukas pasal 12. Betul bang. Abang percaya nggak sama ini? Coba baca bang. Nggak, sebentar. Abang percaya nggak sama ini? Ya percaya lah bang. Oke, percaya. Coba makanya baca dulu bang. Oke, coba abang baca ini bang. Saya pakai ini ya. Coba abang baca ini. Malu bang, mata saya ini udah nggak kena bang, nggak bisa lagi bang. Iya, selama itu abang jadi Wanes terus nanti. Karena itu masalahnya bang jadi Wanes. Nggak boleh menghakimi bang. Saya nggak menghakimi bang. Abang bilang. Menghakimi ya bang. Abang bilang masa abang kabur. Saya Wanes. Iya, makanya abang bilang. Saya tahu tentang saya bang. Oke, baik. Coba abang baca ini. Iya. Nggak napa bang, jujur saya bilang. Ya kalau nggak nampak gimana bang, gimana kita mau diskusi? Gini aja bang, deketin lagi. Saya berbesarin lagi aja lah. Masih muda, wajar bang. Abang umur berapa bang? Saya 45 bang. Oh ya sudah, ya silakan. Masih termasuk muda itu bang, nggak beda jauh kita. Beda cuma berapa tahun kita? 7 tahun, 6 tahun. Ya. Coba ini bang. Yesus hamba Tuhan, betul nggak? Betul ya. Oke, apakah Yesus orang hamba? Itu tadi bang, itu sisi manusia dia bang. Makanya dia dibilang hamba. Memangnya kita nggak ngaku Yesus manusia? Betul, tapi roh Tuhan ada pada dia loh bang. Jadi yang kita bicarakan bukan Yesus sebagai manusia. Ini aja dah bang, kalau 2 ayat 9 lah bang, buka lah bang, biar enak. Ya, kekelarin dulu, kita kelarkan dulu ini coba. Banyak, abang yang baca atau saya? Abang aja bang, nggak nampak bener. Banyak orang mengikuti Yesus. Yesus di sini bukan manusia ya? Ya, silakan bang. Enggak, saya tanya dulu. Nanti jangan-jangan bukan Yesus. Soalnya ada orang berpikir Yesus bukan manusia. Saya tanya. Banyak orang mengikuti Yesus. Apakah Yesus di sini manusia? Ya, mungkin pada saat itu dia manusia. Mungkin pada waktu itu dia manusia. Aduh. Sekarang begini bang. Bang, sebentar. Banyak orang mengikuti Yesus. Mungkin pada waktu itu Yesus di sini manusia. Gitu bang? Bang, sekarang begini bang. Apakah Yesus pernah berdosa? Makanya roh Tuhan ada pada dia. Tidak. Makanya saya bilang, apakah Yesus makan ikan? Makan nasi? Makan? Nah, oke. Makanya saya bilang, bang, abang buka dulu Kolose 2 ayat 9, biar abang tahu itu siapa Yesus. Satu-satu dulu, bang. Kita kelarkan dulu satu-satu. Nanti kita ke sana. Nggak ada hubungannya itu dengan ini nanti. Kita bukan membahas itu. Coba. Banyak orang mengikuti Yesus. Apakah Yesus di sini manusia? Boleh, bisa jadi ya bang, manusia bang. Bisa jadi ya Tuhan, bisa jadi. Silakan bang, nggak apa-apa. Enggak, saya tanya dulu kalau bisa jadi ngapain kita diskusi? Banyak orang mengikuti Yesus. Apakah Yesus di sini manusia? Ya kalau banyak mengikuti Yesus, berarti kan keajaiban Yesus pada saat itu kan bukan ada. Keajaiban, saya wangi bang. Kita nggak bahas keajaiban. Apakah di sini sosok Yesus adalah seorang manusia di sini? Kalau judul perikopnya tadi hamba, itu berarti merujuk kepada manusianya bang. Merujuk kepada manusianya. Memang Yesus bukan manusia. Ya di situ kan tadi perikopnya bang. Bukan kata-kata merujuk kepada Yesus manusia. Apakah Yesus bukan manusia?
Kok seolah-olah baik. merujuk, seolah-olah Coba, Yesus coba, bukan Abang, manusia kenapa, gitu loh. kenapa? Gimana maksudnya? Oke, nggak apa-apa bang. Saya ikuti ya bang. Oke, manusia ya. Oke, Silakan. manusia. Kalau itu biblikal, itu alkitabiah. Banyak Baik, orang baik. mengikuti Yesus dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Kata-kata lihatlah, itu hambaku yang kupilih, ini merujuk kepada siapa? Yesus. Ya. Yesus. Berarti Yesus hamba nggak bagi Tuhan huruf besar semua, bagi Yahweh, bagi Bapa di sorga? Ya, ya. Hamba punya Tuhan nggak? Bisa saya bertanya sedikit aja mengenai itu bang? Bukan, dijawab dulu. Apakah hamba punya Tuhan? Kalau lawan katanya iya, bahasa Indonesia pasti ada. Iya, ya sudah. Jadi jangan Oke, bilang, sekarang jadi begini, jangan bang. bilang Sebentar, Yesus bang. tidak punya Tuhan, jangan bilang Yesus Iya, tidak oke, punya sebentar. Tuhan. Gimana? Abang mengakui nggak Yesus menyembuhkan, sudah itu membangkitkan orang mati, itu roh Tuhan ada pada dia. Percaya nggak itu abang? Bang, yang tidak mengakui Yesus menyembuhkan siapa? Enggak, Yang saya tidak tanya, itu roh mengakui Tuhan. Yesus, yang tidak mengakui Yesus yang tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan siapa? Yesus itu Betul, Tuhan, Bang. tetapi pengertian Tuhan di situ banyak orang tidak ngerti. Baik, Ketika saya dikatakan potong, Bang. Yesus Bisa saya itu bicara? Tuhan, artinya Bang, Yesus itu pemegang otoritas, Sang Mesias. Nah, Tuhan yang Betul. Sang Mesias ini, dia punya Tuhan. Dia tidak liar ngikutin kemauannya sendiri. Dia Betul, Bang. Sekarang mengikuti gini, Bapa Bang. di Bang. sorga. Itu pengajaran yang biblikal tuh seperti itu. Betul. Boleh saya bicara, Bang? Silakan. Oke. Di saat Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, abang percaya nggak di dalam Yesus itu ada roh Tuhan? Ya, saya percaya. Nah, apalagi, Bang? Oke. Boleh dikatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Kalaupun, sebentar, Bang. Kalaupun ada abang bilang Yesus itu adalah hamba, pasti ada tuannya. Oke, baik. Itu di Kolose 2 ayat 9, Bang. Baik. Mungkin abang jelas di situ. Baik. Apakah abang percaya bahwa Boleh. pekerjaan mujizat-mujizat itu berhenti ketika Yesus naik ke surga? Itu adalah roh Tuhan, ada pada dia. Bang, bukan itu yang saya tanya, Bang. Bapa Apakah di surga. ketika Tuhan Ya. Yesus naik ke surga, perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat itu berhenti atau masih terus terjadi? Lanjut nggak kepada para murid, para rasul? Ya lanjutlah, Bang. Lanjut. Kita kasih contoh. Ah. Ketika murid-murid menerima roh Tuhan, roh kudus, mereka menyembuhkan orang, mereka membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah mereka jadi Tuhan Bapa di surga? Bukan, beda konteks, Bang. Itu bukan roh Tuhan, tapi roh kudus. Roh kudus bukan rohnya Tuhan. Itu setelah Yesus naik ke atas, makanya Bapa di surga bilang, Iya. roh Tuhan akan Seolah-olah roh Tuhan itu bukan roh kudus. Pergini, apakah roh kudus itu rohnya setan atau rohnya Tuhan? roh Tuhan. Tapi setelah Terus kenapa kenaikan gue bilang Yesus bukan roh kan, Tuhan? Bang, saya tanya, roh kudus itu ditinggalkan Bapa di surga pada saat Yesus naik apa masih di dunia? Saya tanya sama Bang. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menghembuskan kepada murid-murid, terimalah roh kudus. Enggak, pertanyaan saya, Bang. Setelah naik Yesus ke atas, ya kan? Apakah Bapak Tapi jadi kemana-mana kita, Bang. Bukan itu pokok bahasan kita. Ini nanti ngelebar kemana-mana. Gini, fokus saja gini. Fokus saja begini. Ngelebar kita kemana-mana. Gini, Bang. Menurut Anda, Yesus di dalam Alkitab tidak punya Tuhan dia? Ya. Kenapa dia tidak punya? Oke. Baik. Kenapa dia tidak punya Tuhan? Karena roh Tuhan ada pada dia, Bang. Oke. Karena roh Tuhan ada pada dia, maka dia jadi Tuhan sendiri. Iya, wajar lah, Bang. Oke. Berarti ketika roh Tuhan ada pada diri kita, kita tidak perlu lagi menuhankan Bapa di surga, tidak perlu lagi menuhankan Yesus. Udah sama kita dengan mereka ya. Kalau udah begitu pemikiran Abang udah bingung saya, Bang. Ya bingung lah gimana. Ketika roh Tuhan ada pada saya, artinya di detik yang sama saya berhenti saya menuhankan Bapa di surga. Ngapain lagi orang saya udah Tuhan kok gitu ya? Betul? Bukan. Terus gimana? Kalau ada roh Tuhan pada Abang, apakah Abang bisa membangkitkan orang mati? Saya tanya Abang. Yang membangkitkan orang mati itu roh Tuhan, kuasa daripada Tuhan, betul.
Betul. Tetapi kuasa daripada Tuhan itu, apakah dia itu untuk membangkitkan orang mati saja? Tidak. Roh Tuhan itu, dia itu menginsafkan. Dia itu menuntun orang ke jalan yang benar. Menuntun orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Begitu. Tetapi yang kita maksud di sini adalah, yang kita bahas di sini poinnya adalah, apakah ketika seseorang, roh Tuhan itu ada pada seseorang, maka orang tersebut berhenti menuhankan Bapa di surga? Beda konteks lah bang, masa abang mau pikirnya begitu? Kan itu yang kita bahas. Kan itu yang kita bahas. Roh Tuhan ada pada diri Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti dia menuhankan Bapa di surga? Berarti abang batasi Tuhan bang, gak bisa gitu bang. Oke lah, baiklah kalau seperti itu bang. Oke lah, kita kasih naik yang lain ya. Tapi yang jelas bang, saya mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia tidak punya Tuhan ya. Oh, Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Kalaupun dia bilang dia hamba manusia, itu sisi manusia dia bang. Makanya buka Kolose 2 ayat 9 bang. Oke baik. Kolose 2 ayat 9. Baik. Iya. Kita buka Kolose 2 ayat 9. Kolose 2. Ayat 9. Baik. Ya, silakan baca. Nggak nampak aku bang. Sebab di dalam dialah secara jasmanial seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita baca terjemahan-terjemahan yang lain ya bang ya. Ya. Ini kita bandingkan terjemahan-terjemahan yang lain. Ini. Sebab di dalam dialah berdiam segala jasmaniah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, terjemahan AYT. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Karena di dalam dialah berhimpun segala kelimpahan wujud Allah yang berlembaga. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Sebab di dalam Al-Masih secara jasmani berdiam keilahian yang sempurna. Sebab dalam Al-Masih secara jasmani berdiam keilahian yang sempurna. Dalamnya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani. Sebab di dalam dia kepenuhan Allah terwujud secara jasmania. Dalam Kristuslah berdiam segenap dari Allah. Bahkan di dalam hidup Kristus dalam dunia. Terjemahan sederhana ya. Terjemahan sederhana. Nih. Ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Bahkan ketika dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus. Yaitu pada kemanusiaannya. Jadi bang, ayat ini tuh berbicara begini loh. Saya kasih ambil contoh. Ini. Saya balikin dulu. Di sini banyak orang gagal paham. Begini loh bang. Bapa di surga itu kan tidak terlihat. Dikatakan ialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh maut. Yang tidak takluk kepada maut. Ialah satu-satunya yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Betul? Betul bang. Nah. Bagaimana dia mengejawantahkan dirinya? Bagaimana dia itu hadir di tengah-tengah umat manusia? Kan dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan putra. Sang firman yang menjadi manusia, betul? Betul. Berarti di situ maksudnya begini bang. Kepenuhan Allah, segala sesuatu tentang Allah itu hadir di dalam manusia Yesus. Jadi Yesus itu representasinya bang. Ibarat kata Anda dengan foto Anda. Ketika kita tidak bisa... Saya nggak bisa ketemu sama Anda langsung. Yang saya lihat tuh fotonya seperti di gambar ini. Yang saya lihat adalah image, gambar daripada Anda. Foto Anda itu gambar daripada Anda, tapi bukan berarti Anda sendiri. Maksudnya begini, contohnya begini. Memang susah menggambarkan ini secara pas banget itu susah. Contohnya itu yang pas banget itu susah. Gini, ketika Yesus berdoa, apakah dia berdoa kepada diri dia sendiri? Bukan. Kalau di saat Yesus berdoa bang, itu sisi jasmani dia bang. Memang ketika kita ngomong Yesus nggak ngomongin apa memangnya ketika kita ngomong Yesus? Sekarang saya tanya sama abang. Ketika kita ngomong Yesus kan kita berbicara mengenai arche en hologos. Dia menjadi sark, menjadi daging. Kita ngomongin manusia bang waktu kita ngomong Yesus itu. Masa kita jadi ngomongin bukan manusia sih, gimana sih? Justru ketika kita ngomongin Yesus yang ngomongin manusia. Gimana? Yesus ini bang, ibaratnya wadah. Roh Bapa di sorga ada pada dia. Iya, saya mengerti. Apakah manusia Yesus itu Bapa di sorga? Kalaupun bang, Yesus apakah berdoa, manusia Yesus itu Bapa di sorga? Ya iyalah bang.
Oke, berarti Bapa di surga dikandung oleh Maria, betul? Itu jasmani dia, Bang. Untuk wadah dia, Bapak di surga akan Pusing turun pun sama saya lihat dia, Bang. Ya, di bawah aja Bang.